Shalom saudara, merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan pada sore hari ini, amin. Amin. Mari kita mau tinggikan nama Tuhan lagi, kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesuslah adalah Tuhan yang paling baik, teramat baik. Baik saudara yang di rumah, kita mau tepuk tangan buat Tuhan, kita mau pasang suka, wajah sukacita yang luar biasa saudara. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari demi hari, tetap kulihat kasih-Mu yang pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ya sungguh teramat baik saudara. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan kasih setiamu. kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Demi hari, akan kita lihat betapa dahsyat kasih Tuhan saudara. Rahmat-Mu berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya.
Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Ya Tuhan Yesus yang luar biasa baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yesus. Angkat jempolmu saudara. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Angkat jempolnya di atas saudara. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lama, Dari selama-lama, sampai selamanya. sampai selama. Untuk selama-lamanya saudara. Tuhan Yesus baik. Yeay, beri kemuliaan yang luar biasa dahsyat buat Tuhan saudara. Mari saudara, kita mau rendahkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kita saudara. Tempat kita lari dari segala masalah kita. Karena kita percaya bahwa Yesuslah solusi. Bahwa Yesuslah tabib yang akan menyembuhkan setiap penyakit yang kita punya saudara. Mari sembah Dia. Haleluya. Engkau baik Tuhan, kuasakan hidupku kepadamu. Ku tinggikan Engkau, kuasakan namamu. Mari saudara, kita mau teguhkan hati kita. Kita mau nyatakan bahwa Yesuslah tempat kita lari. Saat hati kita terasa berat saudara, kita percaya bahwa Yesuslah obat dari segala masalah kita. Gak peduli apapun yang saudara lakukan, Yesus akan selalu terima kita. Mari kita satakan sama-sama saudara, bahwa Yesus adalah Allah yang sangat luar biasa dalam hidup kita.
sujud di ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di hadapannya. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Datang Yesus, Dia pikul segala bebanku, sujud di hadapannya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup, Jangan barui setiap hati kita, saudara. di hatiku, sesuatu terjadi saat datang di hadapannya. Pemulihan terjadi, Mujizat terjadi, kemenangan terjadi. saat datang di hadapannya. Mari saudara, kita mau percaya bahwa ada satu Tuhan yang rela turun ke dunia ini hanya untuk menebus segala dosa kita, saudara. I believe in God the Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God the Father, I believe in God the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, Maha Kuasa,
mengandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang ke juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku mau percaya Tuhan. Hakim dan pembela di salib sengsara, Kaulah rahmatku. Turut ke dalam gelang yang mulia bagi bertahta selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar akan firman Tuhan pada petang hari ini. Haleluya. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang menyertai kami hingga saat ini. Dan kiranya Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan akan sebagian dari firman-Mu
Biarlah Roh-Mu yang bekerja atas setiap kami yang mendengarkan Tuhan, dan juga Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, dan sehingga kami boleh mengerti apa maksud baik Bapa di dalam setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan untuk pemberitaan firman-Mu pada petang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya. Sungguh luar biasa kalau kita saat ini, saudara yang terkasih, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, kita bisa beraktivitas, bisa merasakan nafas kehidupan yang ada. Karena kita tahu bahwa sepanjang tahun 2020 sampai 2021 kita mengalami masa pandemi ya yang terjadi. Bahkan di awal tahun ini, tahun 2022, ada varian baru yang timbul yaitu Omikron. Tetapi ketika kita mengalami hal-hal yang terjadi di masa pandemi, saudara, kita tahu bahwa banyak juga berdampak buruk bagi kehidupan ekonomi kita, bahkan bagi kesehatan kita, saudara ya. Banyak orang yang juga mengalami PHK ya, dan juga harga-harga yang mulai naik atau inflasi yang terjadi. Selain itu juga berdampak secara spiritual ya, banyak rohani yang terganggu, bukan hanya sekedar jasmani karena keterbatasan yang ada ya. Jadi banyak juga orang yang mengalami depresi akibat pandemi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita pada sore hari ini belajar tentang suatu cara memperbaiki sebuah mezbah ya. Banyak yang mezbah doa secara pribadi dan keluarga yang terpengaruh karena keadaan ini. Ya, kita pelajari dulu apa sih artinya mezbah itu ya. Di dalam Perjanjian Lama itu mezbah artinya yaitu suatu tempat penyembelihan atau tempat korban. Mezbah adalah suatu tempat di mana orang-orang Israel itu melaksanakan ritual keagamaan mereka dengan membawa persembahan berupa beberapa jenis korban ya atau binatang kepada Tuhan sebagai suatu bentuk penyembahan, saudara. Korban yang mereka persembahan itu bisa berupa hasil panen atau hasil ternak mereka, saudara ya. Tetapi ketika kita ini hidup di dalam perjanjian baru, ya kita mengenal dan mengetahui bahwa mezbah penyembahan kita sekarang ini tidaklah sama dengan mezbah pada masa perjanjian lama. Ya, mezbah penyembahan kita itu sesuai dengan perjanjian baru yang telah diperbarui atau disempurnakan oleh Yesus sehingga menjadi lebih baik dari penyembahan cara Musa dalam perjanjian lama. Ya, mezbah dalam perjanjian baru didasarkan pada kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, sedangkan sedangkan pada mezbah perjanjian lama itu didasarkan pada hukum Taurat. Jadi kita tahu perbedaannya, saudara, karena kita hidup di dalam perjanjian baru, kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Mari kita buka di dalam kitab Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, saudara ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, di dalam firman Tuhan ini saudara, ya dikatakan bahwa ketika kita mau membangun mezbah kita secara pribadi, apa yang dikatakan saudara? Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa. Tetapi apa yang harus kita lakukan ketika kita mau membangun mezbah pribadi kita saudara ya? Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi yang pertama ketika kita membangun mezbah kita saudara, yang pertama yaitu itu bukan suatu pertunjukan ya, bukan suatu pertunjukan. Tetapi kita boleh berdoa di dalam tempat yang tersembunyi. Artinya kita membangun mezbah kita secara pribadi. Tidak perlu ditunjukkan kepada orang saudara ya. Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa mezbah doa adalah suatu yang bersifat personal atau yang sangat pribadi di hadapan Allah. Ya, doa bukanlah suatu pertunjukan yang di hadapan banyak orang untuk mendapatkan tepuk tangan atau sebuah apresiasi, saudara ya. Hal ini dilakukan oleh orang-orang munafik yang berdoa bahkan hingga di pinggir-pinggir jalan. Makanya Tuhan mengajar agar mezbah adalah sesuatu yang dilakukan di suatu tempat yang tersembunyi, tempat yang rahasia, saudara. Ketika kita membangun mezbah kita, ya, ketika kita membangun mezbah kita itu berarti kita melakukan hubungan secara personal terhadap Bapa kita yang ada di surga, ya, bukan untuk kita beramai-ramai, saudara, karena kita mau membangun mezbah secara pribadi, hubungan kita dengan Tuhan, ya. Ketika kita menghampiri Bapa kita yang ada di surga, kita boleh mempersiapkan diri kita secara pribadi, ya. Apa yang orang lain tidak tahu terhadap pribadi kita mau ungkapkan secara pribadi kepada Tuhan, karena Tuhan itu menyelidiki hati, saudara. Kalau orang mungkin melihat secara di depan mata, tetapi Tuhan Yesus itu menyelidiki hati, kedalaman hati kita, saudara. Apa yang perlu kita ungkapkan kepada Tuhan kita, ya. Ketika kita merasa lemah atau kita sedang merasa di dalam keadaan tertekan, bahkan kita di saat yang tidak berdaya sekalipun, Tuhan Yesus itu tahu tuh, karena Dia menyelidiki hati setiap kita, saudara. Ya, jadi mari kita memulai membangun mezbah secara pribadi, saudara. Bukan hanya sekedar berdoa rutinitas, ya. Rutinitas misalnya hanya doa makan, doa sebelum tidur, atau bahkan doa bangun tidur, atau doa sedang melakukan apa. Tetapi kita ada waktu yang khusus, ya. Perlu juga untuk doa-doa yang lain, tetapi kita perlu doa secara khusus, yaitu mezbah pribadi kita, saudara, ya, menghususkan diri. Istilahnya kalau kita harus menarik diri dari keramaian, ya, Tuhan katakan berdoa di tempat tersembunyi, berarti kita harus menarik diri dari keramaian, saudara. Untuk kita boleh menghususkan diri kita, untuk kita boleh berdoa, berhubungan secara pribadi dengan Allah Bapa kita di surga. Itu maksudnya ketika kita membangun mezbah secara pribadi, ya. Dan yang kedua, dikatakan demikian, bukan kekuatan kata-kata, saudara, ya. Di dalam Matius yang ke-6 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Mezbah pribadi itu tadi saya katakan bahwa ini adalah
ungkapan kita kepada Tuhan Yesus secara personal, saudara ya. Kalau tadi saya sudah di depan menyinggung bahwa apa sih artinya mezbah di dalam perjanjian baru, yaitu mezbah yang karena kasih karunia kita diberikan keselamatan oleh Tuhan Yesus kita ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya ya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya, saudara. Ketika kita berdoa, biarlah kita mengucap syukur terlebih dahulu akan kebaikan Tuhan yang sudah diberikan kepada setiap kita. Ya, setelah itu kita mau mengungkapkan apa yang menjadi doa-doa kita, apa yang menjadi beban kita, saudara ya. Tuhan Yesus juga berfirman, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, Dia akan memberikan kelegaan bagi setiap kita ya. Bukan terus dengan kata-kata yang seperti puisi gitu ya, saudara sekalian. Tetapi kata-kata yang sederhana pun Tuhan mengetahuinya ya. Nah, ketika kita bisa membangun mezbah pribadi kita, sudah terbiasa dengan doa-doa kita, saudara. Pastinya nanti ketika kita pun berdoa secara bersama-sama gitu, saudara, kita juga menyampaikan hal-hal yang sederhana. Pada pokok intinya, apa sih yang menjadi doa kita, saudara ya? Bukan kata-kata yang seperti puisi yang disusun gitu, saudara ya. Tetapi Tuhan mau bahwa kita bisa mengenal Allah Bapa kita secara pribadi. Ibaratnya ketika orang tua dan anak, saudara ya, itu ada ketika orang tua dan anak itu yang terjalin hubungan yang akrab, pasti kata-katanya juga enggak seindah kata-kata di dalam puisi ya, tapi kata-kata yang sehari-hari yang mudah dimengerti ya, seperti itu. Nah, Bapa yang di surga pun menghendaki hal yang demikian ketika kita berdoa ya, ketika kita melakukan mezbah secara pribadi, secara sederhana, Bapa kita mengetahui karena Dia menyelidiki hati ya. Nah, itu ketika komunikasi kita dengan Tuhan melalui doa atau saat teduh, Tuhan mau kita mengungkapkan kata-kata yang sederhana ya. Kita berpikir bahwa dengan indah dan banyaknya kata-kata itu jaminan akan jawaban doa kita. Enggak, saudara ya. Pada sesungguhnya jaminan jawaban doa itu terletak pada pribadi sang penjawab doa ya. Doa yang kita naikkan kepadanya, bahkan sebelum kita menaikkan doa kita kepada Allah, Tuhan itu mengerti. Dia sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita ya. Ini mengajar kita agar fokus di dalam mezbah yang kita bangun. Hanya Allah sendiri yang mengetahui dan menyelidiki, bukan yang lainnya, saudara ya. Jadi apa yang menjadi kerinduan kita itu Bapa sudah mengerti. Kadang kita tidak mengucapkan pun sebenarnya Allah Bapa kita itu mengerti. Tetapi yang dibutuhkan kita adalah suatu ketaatan ketika kita mau ya, mau melakukan suatu komunikasi secara pribadi dengan Tuhan kita, saudara. Ketika kita memohon, kita berseru kepada Tuhan, kita mau Tuhan Yesus itu mau dalam setiap pribadi kita untuk kita mau mengungkapkannya. Istilahnya kalau anak ya, kalau anak membutuhkan sesuatu kepada orang tuanya, itu kan pasti ada ungkapan ya, ada permintaan, saudara. Nah, itu yang Tuhan mau ya, yang Tuhan mau. Kadang orang tua juga rindu. Sebenarnya orang tua itu tahu, oh anak saya baru butuh sepatu gitu, saudara ya. Karena orang tua tahu bahwa oh sepatu anaknya rusak gitu. Tetapi kadang orang tua juga rindu, anaknya bilang, mah atau pa belikan sepatu yang baru gitu ya. Nah, itu Bapa yang di surga pun juga
merindukan. Jadi ada komunikasi ya, ada komunikasi antara kita dengan Bapa yang di surga, saudara ya. Selanjutnya, apa yang perlu kita pelajari di dalam memperbaiki mezbah kita, saudara? Yang ketiga, yaitu bukan pola manusia ya, di ayat yang ke Matius 6. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Bapa sendiri, saudara ya. Mari kita lihat dulu di dalam Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13 dikatakan demikian. Ayat yang ke-8 saya baca dulu. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, saudara. Ya, kita berdoa tentang doa Bapa kami. Tuhan juga mengajarkan bahwa dalam mezbah doa yang kita bangun atau pola doanya yaitu mengikuti apa yang Tuhan nyatakan, ya. Doa Bapa kami adalah pola yang diajarkan Yesus, tentu bukan untuk dihafal ya, tetapi menjadi prinsip di dalam doa yang kita naikkan ya. Ketika kita mau mulai menaikkan suatu doa, saudara, kita mengucap syukur ya. Mengucap syukur kita meninggikan namanya. Seperti Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu ya. Dan kita mau mengundang kuasa Roh Kudus, atau kita mau mengundang ya kedamaian surga itu ada di bumi ini, saudara ya. Jadilah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang kedua, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya ya. Di sana kita diajarkan tentang doa yang memuliakan Allah, belajar dengan kata yang cukup ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Selanjutnya kita juga diajarkan untuk apa? Untuk mengampuni ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan juga kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saudara. Jadi ini yang Tuhan ajarkan kepada kita, mengampuni dan mengembalikan segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Ini adalah doa yang benar-benar Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa yang simple sebenarnya ya. Doa yang memiliki makna yang mendalam, saudara. Yang Tuhan ajarkan kepada kita bahwa kita harus mengucap syukur. Ya, kita harus mencukupkan diri apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, kita juga mau belajar mengampuni. Atau kita juga memohon ampun atas kesalahan yang boleh kita lakukan, saudara. Dengan demikian ketika kita mau memperbaiki mezbah kita, saudara, kita belajar bahwa Tuhan itu mau dan menuntut akan diri kita, yaitu kita memperbaiki mezbah kita dengan cara yang sederhana, ya, bukan cara yang mewah atau bagaimana atau wah gitu, saudara. Tetapi Tuhan mau ajarkan kita hal yang sederhana. Ketika kita mau memperbaiki mezbah kita, saudara, yang tadi kita menarik diri dari keramaian, kita berdoa di tempat yang tersembunyi. Karena doa secara pribadi atau mezbah kita bukan sebuah
pertunjukan, saudara ya. Yang kedua, ketika Tuhan mengajarkan kepada kita tentang memperbaiki suatu mezbah, yaitu Tuhan ingin kita mengungkapkan doa-doa kita secara sederhana, ya, bukan hal-hal yang terlalu besar atau istilahnya dengan kata-kata yang bertele-tele atau bahkan seperti puisi. Tetapi Tuhan mau kekuatan doa kita itu datang dari hati kita yang terdalam. Apa yang boleh kita ungkapkan itu ketulusan dan keikhlasan yang keluar dari dalam hati kita, saudara ya. Yang ketiga, yang dikatakan bahwa ketika kita berdoa bukan sebagai pola manusia, tetapi kita mau berdoa apa yang diajarkan kepada Yesus, yaitu pola Bapa kita yang ada di surga, melalui doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Yesus yang mengajarkan kita bahwa kita hidup di dalam kemuliaan Allah, ya. Kita mau meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus kita. Kita mau belajar dengan berkata cukup, kita mau belajar untuk mengampuni, kita belajar juga tentang mengembalikan segala pujian, syukur, hormat kita, saudara ya. Di dalam Ibrani yang pasal 13 ayat 15 dikatakan tadi bahwa sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kita kepada Allah, yaitu dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi marilah kita memperbaiki mezbah kita, saudara, untuk kita lebih lagi memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan kita, sehingga kita mau dibentuk supaya kita boleh menjadi bejana-bejananya, dibentuk dengan melalui mezbah secara pribadi kepada Tuhan kita. Kiranya firman Tuhan kita pada petang hari ini kita boleh mengerti dan kita meminta kuasa Roh Kudus untuk lebih lagi menjabarkan bagi setiap kita masing-masing. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, dan biarlah Engkau sendiri ya melalui kuasa Roh Kudus-Mu menjabarkan lebih lagi apa yang menjadi firman-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan ingatkan kami senantiasa untuk kami boleh memperbaiki mezbah kami, supaya kami juga boleh Tuhan membangun mezbah kami secara pribadi, untuk memiliki hubungan yang lebih intim lagi dengan Engkau Tuhan, supaya kami boleh Tuhan Engkau pakai menjadi bejana-bejana-Mu ya Allah. Kami mau serahkan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam kelemahan, di dalam ketidakberdayaan mereka, bahkan di dalam kelemahan mereka pun Engkau menyelidiki hati mereka ya Bapa. Kami mau serahkan Tuhan setiap pribadi anak-anak-Mu yang mendengarkan ini, biarlah Engkau sendiri yang menyertai kehidupannya lebih hari lebih heran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kami meteraikan firman-Mu untuk boleh tertanam di dalam hati kami, menjadi rema bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom jemaat semuanya. Bagi jemaat yang hadir di dalam ibadah offline, jangan lupa absensi ya. Dan bagi jemaat yang rindu untuk melayani Tuhan, dapat mengisi form yang ada di grup WhatsApp. Terima kasih atas hubungan dan doa yang telah diberikan bagi gereja. Terima kasih juga atas persembahan syukur, perpuluhan, dan persembahan khusus yang telah diberikan. Jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sulung selama bulan Januari. Ibadah raya minggu depan tanggal 30 Januari, ibadah raya pertama kita akan dilayani oleh Pendeta Muda Maria. Dan pada ibadah raya kedua kita akan dilayani oleh Ibu Novi Inawati. Ayo adik-adik, kita mengikuti ibadah BB Kids setiap hari Sabtu jam 4 sore. Diharapkan para orang tua dapat menyiapkan anak-anaknya untuk beribadah. Mari para kaum wanita kita ikuti ibadah WBI yang diadakan pada tanggal 27 Januari jam 6 sore. Yuk para kaum muda kita ikuti ibadah YCC
pada tanggal 29 Januari jam 6 sore. Mari semua kaum muda dapat berkumpul dan merasakan kegembiraan bersama. Pada tanggal 6 Februari jam 1 siang akan diadakan pemberkatan nikah antara David Aji Prakoso dan Maria Fitrianingsih. Bila ada jemaat yang merasa keberatan untuk pernikahan ini dilakukan, maka dapat menyampaikan secara tertulis kepada gereja berikut alasan dan bukti. Berikut pengumuman pada minggu ini. See you, God bless you, and Jesus love you. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, kita sampai di ujung ibadah kita. Namun kembali kita akan datang kepada Tuhan untuk kita berdoa syafaat. Mari kita akan berdoa dan terus dukung pekerjaan Tuhan di gereja ini. Bapak Ibu kalau terpaksa tidak bisa ibadah untuk onsite, Bapak Ibu bisa tetap melakukan seperti ini. Mungkin karena kerja di pagi dan siang, sore baru bisa, tetap tekun, ya, setia di dalam beribadah. Saya percaya lawatan Tuhan tetap sama. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita akan berdoa sebelum kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga yang mulia, kami kembali datang kepada Tuhan, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang penuh kuasa, kami berdoa, kiranya Tuhan Engkau memberkati anak-anak-Mu yang beribadah. Biarlah nyata kuasa-Mu ya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita. Berikan hidup mereka dalam lawatan-Mu sehingga yang sakit Tuhan kiranya sembuhkan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Tidak pernah berkesudahan kasih setia-Mu, berkat-Mu selalu baru bagi kami. Karena itu kami optimis menghadapi hari depan, hari esok. Karena kami percaya hidup kami di dalam kuasa Tuhan. Maka kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati bisnis pekerjaan anak-anak-Mu. Kiranya apa yang mereka kerjakan Tuhan, berkati dan membuat hidup mereka terus naik dan menjadi meningkat kualitas hidup mereka. Terima kasih untuk keluarga-keluarga yang ada di tempat ini. Biarlah keluarga-keluarga Kristen yang beribadah akan menjadikan mereka keluarga yang sukses, keluarga yang berbahagia, yang diberkati dengan keturunan yang perkasa di bumi ini, yang diberkati dengan kecerdasan dan kesehatan. Tuhan nyatakan kasih setia, kiranya Tuhan memberkati keluarga-keluarga Kristen dengan berkat-berkat yang tidak pernah mereka duga, berkat yang mengalir setiap saat, dicukupi dalam segala sesuatu. Bahkan Tuhan Engkau memberikan kasih karunia-Mu dalam peningkatan kehidupan yang lebih baik. Kami berdoa untuk kota Semarang. Biarlah kota Semarang diberkati Tuhan dengan kasih sehingga kondusivitas, kedisiplinan masyarakat Tuhan nyatakan. Diberkati pemimpin kami, Bapak Joko Widodo, diberkati Presiden kami, diberkati Gubernur kami, dan diberkati Wali Kota kami Bapak Hendi. Ialah melalui kepemimpinan bangsa ini ya Tuhan, kota Semarang semakin maju dan semakin hebat. Diberkati gereja-Mu, dan biarlah ini menjadi gereja yang senantiasa boleh mendidik dan membawa jemaat Tuhan semakin dewasa mengenal akan Allah. Dan kami bersyukur di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, Engkau baik bagi kami. Sekarang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dengan mengingat hari Sabat dan menghormati Tuhan, tetaplah tekun di dalam beribadah. Nyatakan kasih setia-Mu kepada Allah. Carilah wajahnya, cari perkenanannya. Biarlah Tuhan turun tangan atas hidupmu, menolong hidupmu. Oleh sebab itu jemaat Tuhan kekasih Kristus, sebentar engkau kembali kepada aktivitas hidupmu, pekerjaan dan usaha yang kau tekuni, pendidikan yang kau tekuni, maka pulang dan bawalah berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, berkat kasih karunia Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita sekarang,
sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sama-sama yang diberkati katakan amin. Setiap kasih setiamu Tuhan di dalam hidupku, bersyukur, kita mau bersyukur di dalam hati saudara. Ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidup, kita mau bersyukur. Saudara di rumah silakan duduk sejenak bersaat teduh. Kita kembali lagi minggu depan. See you, God bless you, and Jesus love you.